Halo semuanya, balik lagi sama gue Devan di Devan Programming. Di video kali ini kita bakalan bahas tentang caranya gimana untuk integrasi antara WooCommerce kita dengan Payment Gateway. Nah, buat kalian yang belum tahu Payment Gateway merupakan sistem transaksi online yang mengotorisasi proses pembayaran. Baik itu menggunakan kartu kredit, e-wallet, bank transfer, ataupun pembayaran langsung seperti pembayaran via Alfamart atau Indomart dan masih banyak lagi. Nah, untuk integrasi ke website kita butuh third party atau pihak ketiga yang menyediakan sistem payment gateway ini seperti Sendit, Fastpay, iPay88 ataupun Mitrans dan masih banyak lagi. Nah, kita bakalan bahas salah satu dari mereka yaitu Mitrans. Oke, langsung aja kita ke kasusnya. Nah, pertama-tama kita harus ke website Mitransnya dulu. Di mitrans.com ya. Nah, kita lihat dulu kenapa gua pilih Mitrans. Gue tuh udah gunain Mitrans itu lebih dari 4-5 tahun karena kita tahu Mitrans ini sangat terpercaya. Ditambah lagi baru-baru ini Mitrans itu dimiliki oleh Goto Financial atau kita tahu ini Gojek sama Tokopedia. Jadi gue makin percaya sama Mitrans. Untuk memulainya, kalian bisa daftar terlebih dahulu. Klik daftar, lalu daftar via website. Nah, di sini untuk registrasinya kalian bisa masukin nama bisnis kalian atau nama toko online kalian, terus nama lengkap kalian, terus email, lalu nomor handphone yang aktif ya. Kemudian password yang kalian inginkan, lalu ketikkan lagi passwordnya untuk konfirmasi, lalu register. Nah, setelah proses register ini biasanya kalian nunggu seminggu sampai 2 minggu untuk approval di Mitrans. Ketika sudah seminggu, nah kalian bakalan dapat email kayak gini, congratulations, nama kalian can accept payment via bank transfer bla bla bla. Nah, kayak gitu. Setelah kalian mendapatkan email ini, kalian bisa lanjut ke proses selanjutnya. Nah, lalu kalian masuk ke akun mitrans.com/login. Nah, di sini kalian masukin email address kalian dan passwordnya. Nah, setelah kalian berhasil login, kalian akan didirect ke dashboardnya akunnya Mitrans dan kalian akan diarahin ke sandbox. Nah, sandbox ini untuk mengetes sistem di website kalian, apakah sistemnya work atau enggak. Nah, kalau sistemnya udah work, kalian bisa mengalihkan ke production untuk payment secara live di website kalian. Kalian juga bisa lihat dokumentasinya. Nah, ntar gue share linknya di bawah di deskripsi. Oke, kita lanjut. Sekarang kita install dulu pluginnya. Nah, kita ketikkan Mitrans. Nah, ini dia Mitrans WooCommerce. Kita install aja. Oke, setelah itu kita aktifkan. Oke. Nah, setelah itu kita ke WooCommerce lalu ke setting. Oke. Lalu di sini kita ke payment. Nah, setelah ke payment, nah ini dia Mitrans yang all support payment. Kita manage. Nah, di sini kita diminta buat masukin merchant ID, terus client ID dan server key. Nah, kita yang sandbox dulu ya karena untuk menguji. Kita pakai sandbox. Nah, setelah itu kita balik lagi ke dashboard Mitrans kita. Nah, ini dia. Nah, caranya itu kita ke setting lalu ke access key. Nah, ini dia merchant ID, client key, dan server key. Kita copy aja. Oke. Merchant ID, server key, client key, server key.
Oke. Nah, ini kalian bisa ubah-ubah namanya. Misalnya untuk buttonnya misalnya payment gateway. Nah, ini kalian ubah-ubah aja. Enable 3D secure harus kalian aktifkan. Oke, langsung kita save change aja. Nah, udah. Nah, setelah di sini kita ke bagian ini dokumentasi. Nah, ini dia untuk environmentnya kalian harus sesuaikan dulu. Caranya itu ke setting dan konfigurasi. Kita balik lagi ke sini, setting lalu konfigurasi. Nah, ini dia. Kalian isi sesuai dengan ini. Mulai dari payment notification URL-nya. Ini kalian copy aja. Kalian copy, kalian paste. Nah, ininya pakai domain kalian. Nah, seperti ini. Sorry. Nah, ini dia. Ini dia semuanya sama ya. Kita copy paste aja. Recurring, terus unfinished sama yang error. Nah, kalau yang nggak diminta nggak usah dimasukin ya. Nah, karena ini kita bisa custom pakai page yang kita bikin untuk finish redirect URL-nya. Jadi ketika selesai pembayaran, otomatis akan diarahin ke page yang kalian setting di sini. Kita update. Nah, ini dia. Udah selesai. Lalu kita cek. Coba kita beli. Kita coba transaksinya ya. Coba check out. Oke. Nah, kita pilih dulu shipping methodenya. Misalnya JNT. Totalnya segini. Nah, kita pakai yang payment gateway. Ini checklist lalu place order. Nah, ini dia. Nah, ini dia yang tersedia pembayarannya, mulai dari kredit atau debit card, ATM bank transfer, apa aja, ada BCA, Mandiri dan lain-lain. Debitnya ini dia, bisa GoPay juga, lalu ShopeePay bisa juga, bisa klik BCA juga. Octoclick juga bisa, Danamon online, Indomaret, Aku Laku, UOB juga bisa. Sekarang kita cari untuk demo kartu kredit ya. Nah, ini dia. Coba kita masukin kartu kredit. Coba ini ya, copy. Oke, expire date -nya. Expire date 0125, CVV nya 123. Kita pay now, passwordnya ini dia.
Oke, coba kita. Nah, ini dia transaction successful. Nah, ini yang aku maksud tadi, ketika berhasil lalu ngedirect, ini masih loading. Nah, ngedirect ke sini. Atau kalian bisa bikin sendiri gitu. Nih dia udah order detailnya. Seperti itu. Ini payment methodenya, payment gateway. Nah, jadi kelebihannya untuk pakai payment gateway ini, customer kalian gak perlu lagi ribet-ribet buat isi form payment confirmation. Sebenarnya di website ini juga tersedia payment confirmation, tapi dengan adanya payment gateway ini tentunya akan mempermudah customer kalian juga, dan kalian juga akan mempermudah untuk mengelola keuangan karena semuanya akan terrecord di dashboard ini. Ini dia dua transaksi yang tadi, coba lihat kita transaksinya. Nah, ini dia 200.000 sukses. Kita lihat detailnya. Nah, ini dia detailnya, bla bla bla, bang. Ini payment detailnya, apa aja yang dia beli. Nah, capture transaction-nya juga komplit, semuanya lengkap. Transaksi successful. Nah, jika untuk sandbox-nya udah berhasil, maka otomatis untuk production-nya pun pasti berhasil. Nah, sekarang kita coba untuk ganti menjadi production karena akan live. Nah, ini dia tampilannya untuk production, masih 0. Oke. Nah, caranya kalian cukup dengan mengganti ininya ganti ke production. Nah, kalian tinggal ganti client key sama server key-nya aja. Caranya itu di setting lalu ke access key. Nah, ini dia client key-nya, kalian paste di sini. Server key-nya juga kalian paste di sini. Udah, jangan otak-atik lagi, langsung aja di save change. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi. Shop. Oke. Coba kita beli ini. Warnanya, size-nya, add to cart. Kita view cart. Nah, kita coba check out. Ya, shippingnya JNE, payment gateway, nyari checklist, lalu place order. Nah, ini dia. Nah, ini pasti ada pertanyaan, Bang, kenapa cuma 3 sedangkan tadi sandbox banyak? Nah, untuk sandbox pasti komplit. Dan gimana caranya untuk yang production ini bisa komplit? Nah, kalian bakalan diminta oleh Midtrans siup surat izin usaha dan lain-lain, pokoknya kelegalan dari toko online kalian atau bisnis kalian. Dan yang ini kita nggak pakai, makanya cuman terbatas gitu. Tapi yang penting ada kartu kredit, terus ini mandiri juga penting. Lalu yang penting nih masih bisa GoPay gitu. Jadi masih bisa membantu customer kalian untuk memudahkan dalam bertransaksi gitu. Nah, ini kita gak akan lanjut di production ini karena harus pakai duit asli ya. Jadi kita cukupkan sampai sini aja. Nah, itu dia penjelasan gimana caranya untuk integrasi dengan payment gateway khususnya Midtrans. Nah, buat kalian yang masih bingung dan masih ada pertanyaan, langsung aja di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe buat dukung channel ini semakin berkembang. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.